Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bomis, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Ibu penghina Kang Deddy Mulyadi KDM semakin membagongkan, teman-teman. Dimana dia bilang termul gublik. Termul adalah ternak banteng. Banteng adalah gajah. Gajah adalah banteng. Dan Deddy Mulyadi dipersiapkan untuk 2029 oleh Megawati, di mana Megawati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Megawati. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman, ibu dari penghina KDM ini adalah komplotan dari Roy Suryo dan Anies Baswedan, kata netizen yang satu ini ya, yang nanti videonya akan kita putar. Dan ternyata ibu ini sudah 2 kali masuk penjara di era kepemimpinan Pak Jokowi. Wadaw, wadidu. Oke, seperti apa videonya? Langsung aja kita gaskan ya teman-teman ya. Ini dia videonya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta dari Partai Banteng tuh, dari Partai Banteng Pramono Anung apa siapa ya, yang masih ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di Jakarta ya, yang Anda terlalu takut kepada pimpinan Gubernur Bapak Anies ya, apalagi jadi presiden. Atasan lu ya, termasuk Deddy Mulyadi, cuy, nggak ada nyalinya, cuy. Deddy Mulyadi emang dia siapa? Sampah negara. Ternak goblok, termul goblok peliharaan Jokowi. Orang ini, perempuan ini nggak ada kapok-kapoknya, nggak ada jerah-jerahnya. Karena apa? Ya lagi-lagi karena mentalnya lagi rusak. Ya, kabelnya di sini. Semua saraf-sarafnya itu sudah rusak, sudah error, makanya nggak pernah ada kapok-kapoknya. Sudah pernah dipenjara 2 kali, tetapi masih gitu lagi dan gitu lagi. Sudah kemarin sempat memfitnah KDM, katanya KDM melakukan pungli, tapi sekarang ya juap-juap lagi, padahal sudah dikritik sama KDM, sudah di Pak Kang Deddy Mulyadi sudah klarifikasi dengan ibu ini, ya ibu yang berkerudung yang punya otak error ini ya, sudah diklarifikasi sama Kang Deddy Mulyadi, tapi tetap aja dia cuek, cuap terus ya, karena mungkin cuannya ngalir terus. Dari siapa? Dari junjungannya siapa? Kalian bisa menebak sendiri kan, kalau manusia-manusia seperti ini junjungannya siapa? Junjungannya ya Anies Baswedan. Ya, kalau manusia-manusia seperti ini udah kelihatan ya, dia otak ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dia otak error, dia NPD. Sekalipun dia pernah dipenjara 100 kali, 1000 kali sekalipun, keluar dari penjara ya gitu-gitu lagi. Pasti tetap aja seperti itu, sifatnya tidak akan pernah berubah. Selama dia bernafas, selama dia hidup, ya gitu-gitu aja sifatnya. Kalau dia udah bongkok, maut menjemput, baru berhenti. Ya, kalau enggak ya sekarang di penjara, nanti keluar gini lagi ya. Dia nggak suka ada pemerintah atau ada orang yang baik di Indonesia. Pasti dia kritik, pasti dia fitnah. Ya, katanya Kang Deddy Mulyadi melakukan pungli. Kemudian hubungannya apa dengan termul? Ya, dia bilang termul peliharaan. Kemudian bilang KDM. Ngomongnya nggak jelas, nyerocos menggonggong seperti anjing. Ya, nggak jelas. Ujung pangkalnya nggak ada, topiknya di mana omongannya. Kemudian ngomongin artis Raffi Ahmad, katanya punya Ferrari. Nagita Slavina katanya punya Black Cat. Lah mereka kan artis. Ya jelas aja mereka bisa punya semua. Ya kamu apa? Kamu artisnya dari Anies Baswedan ya. Kamu kaki tangannya. Kamu suruhannya. Disuruh ngomong di media sosial, jawab-jawab ini, ngomong ini, didikte kamu ya. Kemudian kamu ngomong. Kamu disuruh jawab-jawab terus. Jangan hiraukan kalau kamu, pasti begitu junjungannya bilang. Jangan hiraukan kalau kamu sudah diprotes sama orang.
Termul-termul itu jangan hiraukan. Terus kamu dikasih duit lagi, ya kan? Makanya kamu kemarin dipecat dari pekerjaanmu, kamu santai saja. Karena masih ada dana mengalir dari orang-orang ternak babi, ya. Kamu itu ternak babi ngepet, ya, dapat uang haram. Makanya kamu santai aja bila kamu dipecat kemarin. Kamu pakai kerudung, tapi mulutmu terus melancarkan fitnah. Ingat ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ingat, mulutmu sendiri adalah harimaumu. Mulutmu sendiri yang akan menjebloskan kamu ke jeruji besi lagi. Ya, selamanya. Ingat omongan saya, ya. Mulutmu yang akan menerkam kamu sendiri, yang akan menjatuhkan dan memakan dirimu sendiri. Paham itu? Perempuan dakjal ini. Ya, laknat, biadab, ternak babi. Anies Baswedan itu babi. Ini ternaknya. Komplotannya itu lagi. Ray Suryo CS itu satu macam, satu jenis. Flora dan fauna namanya, ya. Satu satu spesies, ya. Satu spesies manusia edan, manusia purba. Seperti ini babi ngepet. Manusia laknat, perempuan biadab. Deddy Mulyadi pasukan ya, bukan anak buahnya Deddy Mulyadi. Halo. Kasus Sahara belum kelar, udah muncul lagi aja rakyat jelata, ya kan. Rame media sosial. Tapi asli Bu, muka lo emang ngeselin banget. Lo tuh ada masalah apa sih sebenarnya? Apa ya? Banyak banget kebencian gitu di hidup lo. Mata lo merah, habis nangis kayaknya. Kehilangan pekerjaan, belum lagi tanggung jawab hidup, anak. Kalau dilihat dari video-videonya, lu juga angkuh sih Bu. Ngerasa banget kayak punya kekuatan gitu ya. Tapi sebenarnya lu juga rapuh. Viti-viti lu itu hanya sedikit aja yang menurut Ella sebuah kritikan, selebihnya hinaan. Orang-orang yang ngedukung lo, yang nge-support lo, yang katanya bilang lo tuh hebat, lo tuh pemberani, lo tuh apa, tapi ketika lo susah, lo dikeluarin dari pekerjaan lo, mereka juga nggak bantuin lo apa-apa Bu. Banyak juga kalimat-kalimat lo yang menurut gue juga ngelantur gitu. Jokowi adalah Megawati, Megawati adalah Jokowi, banteng adalah gajah, gajah adalah banteng. Ini apa? Lo dapet rumus dari mana gitu? Terus pas ketika lo diinterogasi di ruangan security gitu, sampai orang tuh juga kesel sama lo gitu ya, karena lo tuh orangnya juga selalu meninggikan suara, padahal lo salah. Lo di ruangan security, di ruangan orang, lo live TikTok gitu, kayak nggak sopan banget gitu. Tapi lo tuh selalu seolah-olah lo menyuarakan kebenaran. Sebenarnya kebenaran apa sih yang lagi lo junjung? Terus faktor lo kehilangan pekerjaan juga sedikit banyak kan karena lo nyinggung-nyinggung KDM gitu kan, yang akhirnya jadi bumerang juga buat lo. Gue bingung ya, lo ngapain gitu, lo ikut campur urusannya Jawa Barat, ikut campur urusannya KDM itu biarin aja dengan Jawa Baratnya, dengan warganya, bukan urusan lo tuh sama kayak gue, warga Jakarta. KDM itu bukan pemimpin daerah lu juga bukan warganya dia. Ini ngapain lo usil? Terlebih video yang lo bikin juga konyol. Bukannya lo baca dulu biar literasi lo tuh lebih luasan dikit lah tentang kebijakan Pue Ibu yang lagi yang lagi disaranin ke masyarakatnya. Lo malah bikin narasi yang kagak-kagak. Giliran lo dikeluarin lo nggak terima, ya kan? Lo ngerasa didiskriminasi padahal ulah lo sendiri. Kenapa nggak usil aja sama pemerintah daerah sendiri? Jakarta, banyak loh yang mesti dibenahin di Jakarta tuh. Masuk kesulitan-kesulitan yang lo alamin, itu kan berhubungan sama pemerintah Jakarta sebenarnya, nggak ada hubungannya sama KDM. Apa lo nggak mengkritik itu? Kasian banget lo, sampah negara. Atasan lo. Setan, Markona, jurig, mulutmu, mukamu, raimu, wajahmu, sesuai itu mulut sama wajah sama kelakuan sama aja. Kamu semua orang, semua pejabat yang ada dicaci maki sama elu, sampai dari Pak Jokowi sampai Ibu Megawati, sama banteng disangka ini itu, banteng disangka curut ini itu. Sekarang
Pak Deddy Mulyadi. Lu jangankan sama pejabat ya, makanya syukur alhamdulillah kamu dipecat dari kerjaannya, malah mencaci maki bosnya. Dasar nggak punya attitude, nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun. Kamu tuh dajjal apa manusia sih? Apa jurik berkasing manusia? Apa dajjal berkasing manusia? Kamu jadi perempuan itu. Kamu tuh punya suami apa enggak sih? Kalau nggak punya suami, pantas kelakuanmu, mulutmu seperti itu. Dan mungkin sama tetangganya juga, nggak ada tetangganya kali, hidupnya di hutan. Ya Allah ya Robi, semoga ini orang nggak dapat kerjaan seumur hidup sesuai mulutnya. Yang ada ujar kebencian aja loh. Kamu bilang ngatain Deddy Mulyadi sampah negara, lalu sampah TikTok. Dipecat kerjanya elep, disangka kamu wow, disangka kamu hebat, ya dibully lah. Semoga dia kamu nggak dapat rezeki seumur hidup sesuai mulutmu. Doa seluruh netizen seluruh yang ada di TikTok, yang ada di Indonesia Raya Merdeka. Setiap orang kamu dibenci, dimaki-maki, mending orang rakyat jelantah yang dimaki-maki, semua pejabat dicaci maki. Apa untungnya sih lu mencaci maki semua pejabat yang ada di Indonesia? Kamu sendiri masih duduk di Indonesia, cari makan di Indonesia, masih cari rezeki di Indonesia. Sekarang kamu cuah-cuih. Semoga deh kamu cuy itu nggak dapat rezeki seumur hidup sesuai mulutmu. Wanita setan, wanita laknat, paling terlaknat di dunia. Astagfirullahaladzim. Saya mewakili netizen. Gak ada yang berani menjarain kamu. Kalau kamu dipenjara, syukur alhamdulillah. Semoga dipenjara seumur hidup sampai mati sekalian. Muka, mulut sesuai. Padahal lu masih cari nafkah di Indonesia, masih jadi karyawan, masih rakyat jelata, masih butuh duit dan pekerjaan. Ternyata kamu dipecat dari kerjaannya. Syukurin karena mulutmu adalah harimaumu, gak punya sopan santun. Dasar wanita setan. Pengen ngatur. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya? Pak, jangan diladenin, itu stres Pak. Itu orang stres, semua omongannya nggak ada artinya. Anggap aja dia rusak, itu wanita stres Pak. Kalau nggak stres nggak gitu. Coba apa yang dia bicarakan Bapak ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Apa yang dia omongin maksudnya kemana nggak paham kan? Itu stres Pak. Kalau bisa masukin ke rumah sakit jiwa, itu parah orang itu. Menurut dia itu apa yang disampaikan tuh pinter kali. Kayak orang-orang ahli di TikTok tuh argumentasi enak. Kalau orang pinter enak didengar. Kalau dia kayak radio rusak gitu loh Pak. Nggak jelas apa yang dibicarakan, apa yang dimaksud, apa yang dituju, nggak ngerti. Itu asli bahasa orang utan itu Pak. Orang seperti itu nggak bisa dihormati. Walaupun dia perempuan wajib dihormati, nggak perlu dihormati orang begitu. Bila perlu cekek Pak, cekek. Tahu nggak cekek? Membuat keonaran. Keonaran apa? Keonaran apa? Oke, jadi Astagfirullahaladzim, itu cewek. Aduh, dan mukanya, tengok mukanya, seolah-olah itu didukung oleh masyarakat Indonesia bahwa dia berbicara seperti itu. Lihat mukanya udah pede habis. Seakan-akan apa yang dia bicarakan itu didukung oleh mereka, bahwa apa yang dia bicarakan itu benar sekali. Idih, amit-amit, itu ada yang begitu manusia ya. Aduh, ampun itu manusia. Gitu hidup lagi, heran saya. Ketika dia akan diberhentikan di pekerjaannya dengan perbuatan dan kelakuan dia, jangankan pimpinannya, saya ngelihat di TikTok aja puyeng. Apalagi berdekatan, ngelihat dari jauh dari TikTok aja pengen muntah dengan kelakuannya itu. Kalau ngomong itu udah digunjangan kerbau lah, digunjangan apalah itu. Maksudnya itu kemana omongan si ibu itu? Nggak jelas gitu loh. Sampai ngomong sama Bapak Presiden Prabowo, sampai ngomong begini, Bapak Presiden Prabowo mungkin kenal dengan saya. Buset, seolah-olah, emang siapakah dirimu? Hei ibu, bu, hei ibu, hei ibu. Emang ibu siapa?
Aduh bu, saya kasihan sama ibu yang melahirkan. Ketika ada TikTok, dia lagi megang TikTok tuh, ngeliat ibu lagi ngomong nih, si cewek ini lagi ngomong, pasti dimatiin, takut anaknya nular, bu. Ya, jadi saya mohon dengan sangat hormat kepada ibu yang menentang bosnya ketika mau diberhentikan di pekerjaannya, tolong koreksi. Penyebabnya apa sampai dirimu tuh diberhentikan? Ya. Artinya apa? Mungkin kamu dianggapnya tulalit. Benarnya kata sendiri, bagusnya kata sendiri. Kalau bagus itu harus kata orang, benar itu harus kata orang banyak, bukan kata sendiri. Banyak permasalahan yang kamu buat itu. Semua Megawati dibilang mak banteng. Coba bayangin. Apa nggak tulalit? Maksudnya kalau kamu ngomong mak banteng, kenapa emang? Terus Deddy Mulyadi dibilang pungli, ngumpulin duit 1000-an. Ngerti nggak tujuan Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat? Ya, mengumumkan, menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, ayo satukan pandanganmu ke depan, rapatkan barisanmu, yuk satukan kita bareng-bareng yang merasa dirinya orang Jawa Barat. Sisihkanlah uang kecilmu 1000 perak, kumpulkan di satu titik. Misalnya di lurah, atau di desa, atau di RT, di RW. Tujuannya uang itu untuk kepentingan masyarakat di sekitar situ. Misalnya tengah malam ada yang mau melahirkan, kebetulan lurahnya nggak punya uang, bisa dipergunakan uang hasil kumpulan itu. Misalnya ada ibu-ibu masuk angin, nggak bisa diobatin di rumah, harus dibawa ke rumah sakit. Paling tidak untuk beli bensin ambulan itu ada. Itu loh tujuannya Bapak Mulyadi, Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur kita. Jenius. Karena semua program yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat itu memang benar-benar dari bawah. Kenapa? Karena dia datangnya dari orang miskin, datangnya dari orang bawah. Dia tahu bagaimana kehidupan masyarakat kecil, merasakan bagaimana ketika malam gelap belum punya listrik, bagaimana merasakan ketika 2-3 hari belum pernah kemasukan nasi, kelaparan. Itu Pak Deddy Mulyadi pernah merasakan itu. Ya, bagaimana rasanya pada saat dia kuliah, ngontrak nggak kebayar 1-2 bulan itu telat. Tuh, makanya apa yang dia lakukan itu benar-benar sampai ke masyarakat, nggak bedanya dengan Bapak Prabowo. Gitu. Jadi semua yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat itu murni untuk masyarakat. Tahu nggak tuh yang dikasihin sampai 50 juta, 30 juta, 20 juta sama Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur kita, yang dikasihkan kepada orang-orang yang menurut dia perlu dibantu. Uang siapa coba itu? Itu hasil kinerja dia. YouTuber, dari YouTube aja berapa gajinya Bapak Gubernur? Belum dari TikTok, belum dari Facebook. Tuh, banyak duitnya. Nah, hebatnya lagi, uangnya itu bukan dipakai untuk hura-hura, bukan dipakai untuk kawin lagi, bukan dipakai untuk memperkaya diri sendiri, dibagikan kepada masyarakat yang menurut mata Pak Deddy Mulyadi itu perlu dibantu. Yang miskin banyak, tapi kenapa yang dikasih itu dipilah-pilah? Karena yang miskin sombong banyak. Hidupnya miskin, makan aja jarang ketemu, susahnya naujubillah. Tapi mainnya di mall melulu. Nah, ada yang miskin sombong kan gitu. Ya kan? Yang diberi pertolongan oleh Pak Deddy Mulyadi itu asli orang-orang yang berdoa. Toh, akhirnya ketemulah sama Pak Deddy Mulyadi. Ya, seperti itu. Oke? Jadi saya mohon dengan sangat hormat kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, jika ada yang mengganggu kinerja Bapak kita kompak. Barang-barang yang merasa orang Jawa Barat itu pokoknya tidak ada terkecuali. Kita kumpul, kita dukung. Gitu. Terus merasa masyarakat, kok gua miskin banget, rumah gua terbuat dari gubuk bambu. Rumah gua kalau hujan sering bocor. Kenapa Pak Deddy Mulyadi memberikan uang itu nggak semuanya kepada masyarakat kecil? Rezeki Tuhan yang ngatur, Bu. Biarpun rumah ibu tuh roboh, ibu tinggalnya di gorong-gorong, kalau memang rezekinya belum datang, ya nggak ketemu Deddy Mulyadi. Saya aja pengen ketemu sama Deddy Mulyadi, mau minta modal usaha, mau bisnis limbah.
Tapi kan susah ketemunya, Bu. Itu Pak Dede. Nama saya John Castelo Laberto alias Johnny Kalana Muda. Saya ingin ketemu Bapak. Ya, terus terang saya mau minta modal, Pak. Oke? Tuh. Weko. Ibu-ibu itu ke semua pejabat mulutnya aneh. Ya, aku setuju banget. Jadi selama dia itu aku lihat konten-kontennya ya, sama DPR, entah sama siapapun itu. Kalau menurut aku tuh seenak mulut dia kalau ngomong ya. Memang sih konten-konten dia, video-video dia, tapi itu sangat merugikan orang. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku nih. Jadi kalau orang salah mengaku benar, itu sih banyak orang seperti itu. Merasa dirinya benar padahal salah. Itu namanya egois kalau menurut aku. Egois, maunya sendiri, mau menang sendiri kalau kata aku. Tapi kalau orang salah, mengaku salah dan meminta maaf, itu hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang tersendiri yang memiliki hati bersih kalau menurut aku. Karena kebanyakan orang kalau salah ya masih petantang-petenteng merasa benar, padahal dianya salah. Jadi di video ini, kalian apakah pernah lihat video aku sebelumnya tentang ini? Tentang ibu-ibu ini yang keluar-keluar tentang KDM. Di video kali ini aku juga punya video dari ibu ini ya. Dia itu dipecat dari pekerjaannya. Telah membuat keonaran di sini. Keonaran apa? Keonaran apa? Oke, jadi Iya. ya, biar nggak panjang ya. Iya. Keonaran apa, Pak? Biar nggak panjang. Iya, keonaran apa? Oke. Mm-mm. Karena ibu telah membuat keresahan, katakanlah keonaran di sini. Keonaran apa? Di Roxy. Iya. Maka ibu kita keluarkan dari Roxy. Oh, nggak bisa. Oh, saya ingin dikeluarkan oleh Sinar Group dari gedung ITC Roxy, Mas. Ya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya, gitu Iya. ya. Kita Nggak keluarkan apa-apa. dari sini. Oh, Nggak tidak. boleh masuk, Oh, ya. tidak. Ibu silakan cari kerja tempat lain. Oh, tidak. Ya. Tidak akan. Karena 20 tahun lebih saya di ITC Roxy. Malah yang lebih aneh lagi kalau menurut aku, sudah tahu dipecat karena sudah membuat kegaduhan, kerecokan. Kalau menurut aku masih aja dia itu tidak terima kalau dipecat. Sudah berapa puluh tahun gitu kerja di sana. Masya Allah, sekalipun kamu seumur hidup kerja di suatu perusahaan, tapi kalau kamu menyalahgunakan yang namanya jabatan, ataupun kalian itu bertindak semaunya, ataupun kalian itu ya katakanlah petantang-petenteng, membuat kerusuhan, membuat pencemaran nama baik perusahaan, ataupun apalah intinya yang membuat merugikan orang lain, ya siapapun boleh saja memecat kalian. Itu kalau menurut aku ya. Apalagi kalau kita kerja sama orang, paling tidak lah kita itu kalau sudah dipecat ya sudah, ya saja, namanya kita juga kerja sama orang. Itu kalau menurut aku ya. Masya Allah, ada saja sih. Semoga kalian suka dengan video itu. Kalau menurut aku sih dari segelintiran kalian tuh pada ini ya, pada mangkel, apalagi fans KDM sih bukannya suka dengan video itu. Jadinya menurut aku sih mending, semoga menjadi pembelajaran buat diri kita ya. Intinya lah kita jangan seperti itu. Intinya buat kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya begitu saja. Semoga ada manfaatnya di balik video yang aku putar barusan buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tak lepas dari salah dan tak lepas dari khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Mulyadi, gubernur kelaparan. Deddy Mulyadi, gubernur cokoy. Ini bukan statement saya, melainkan statement dari wanita yang sudah 2 kali masuk penjara. Nah, statementnya mengatakan Deddy Mulyadi adalah gubernur kelaparan, Deddy Mulyadi adalah gubernur cokoy. Nah, apakah menurut teman-teman statement ini berdasarkan fakta atau hanya cuap-cuap saja? Wanita ini sangat vokal, sangat kritis ya, mengkritiki pemerintahan Jokowi sehingga membuatnya 2 kali merasakan delusi. Nah, menurut teman-teman, apakah statementnya kali ini juga benar atau hanya mencari panggung? Coba teman-teman boleh komentar di video wanita ini, cek ya, silakan. Ibu-ibu ini terlalu kepedean ya.
kritiknya terlalu pede banget. Menurut dia itu kayak mulutnya itu benar banget itu. Tentang KDM Sapoe 1000, lu pikir dulu matang-matang. Karena lu gak ngerasain, lu tinggalnya kan di Jakarta. Lu kritik yang di Jabar, ya salah sambung. Salah sambung malah diterusin lagi teleponnya. Nah mirip nih kayak gini, udah salah sambung diterusin terus. Merasa pede lagi, udah tahu salah malah pede. Lu pikir aja, orang Jakarta solo kritik gubernur, lu kagak ngerasain, kagak ngapa-ngapain. Harusnya orang Jabar yang kritik. Toh orang Jabar juga pasti ada yang kritik. Tapi lu yang ini nggak salah sambung, jadinya aneh. Jadi kerasanya aneh. Yang kebanyakan dari kemarin-kemarin yang kritiknya orang luar semua, bukan orang-orang yang orang Jabar. Emak yang satu ini emang ada aja gebrakannya. Masa dibilang katanya Bapak Jokowi adalah Ibu Mega, Ibu Mega adalah Bapak Jokowi, Banteng adalah gajah, gajah adalah banteng. Ini tuh sebenarnya lagi ngomongin dunia politik atau main tebak-tebakan. Kalau misalkan gajah bisa jadi banteng, banteng bisa jadi gajah, jangan-jangan nanti bisa-bisanya burung elang berubah menjadi ayam geprek. Mak tuh heran orang kenapa sih makin kesini pada makin pinter banget ngarang teori tapi lupa belajar logika dasar. Ya politik sih boleh aja panas, tapi kalau bisa otak sih jangan sampai ngebul sayang. Kalau logika udah sampai kebakar nanti yang keluar bukan argumen apa, coba yang keluar nanti asap kebodohan. Udah daripada ngomongin gajah adalah banteng, banteng adalah gajah masih mending apa cuci kaki, gosok gigi, cuci muka, terus bobok sana. Siapa tahu besok pagi pas bangun logika kamu udah balik. Lagi bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini. Bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat kalau sampai berjodoh lalu punya anak, gue kebayang anaknya kayak gimana nanti. Soalnya ini dua akun ini hobinya itu ya ngeritik pemerintah. Yang satu ngeritik kalau baca berita cuma judulnya doang, satunya lagi kalau ngeritik pakai analogi yang dimana analoginya kalau kita pikirin malah bikin IQ kita turun 5 poin. Bayangin kalau misalkan anaknya ngomong kayak gini, ayah ini minum tehnya, terus si Eko Widodo jawabnya gini, guys 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 guys, kenapa cuma adanya teh, di manakah kopinya? Ini cuma omon-omon. Di manakah Kang Deddy Mulyadi? Kenapa di rumah saya cuma ada teh? Ini salah Deddy Mulyadi. Terus kalau ngomong sama ibunya kayak gini, bunda, ini aku ada PR dari sekolah. Ntar emaknya jawabnya gini, nak, jangan percaya buku. Buku itu adalah sesuatu analogi di mana itu adalah dari oligarki. Itu hanyalah settingan belaka. Gak usah dipercaya. Kalau dua akun ini bersatu bahaya. Para netizen harus siap-siap pakai helm supaya terhindar dari hujan-hujan teori sesat dan juga teori konspirasi dari dapur mereka. Bahaya. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai berjodoh mereka.